Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya impian saya tercapai juga nih, buat unboxing prosesor kece dari AMD. Sekalian uji coba gaming di prosesor dengan kemampuan VGA onboard yang belum ada tandingannya di kelasnya. Wah, penasaran nih bos. Yang bener. Bohong. Sudahlah, basa-basinya. Sebelum melanjutkan video, nggak ada salahnya bagi kalian yang nyasar di mari, buat pencet tombol sub cukup 1 kali. 2 kali boleh? Jangan dong. 3 kali boleh? Lu kira bel? Cukup 1 kali aja bro. Dengan begitu, kalian membuat hati saya senang, riang gembira. Karena impian saya segera terwujud. Amin. AMD Ryzen 5 5600G 3,9 GHz up to 4,4 GHz 6 core 12 thread. Prosesor ini masuk generasi Zen 3 yang keluar tahun 2021 yang lalu, yang berarti masih tergolong generasi baru. Lah emang ada Zen 4 bos? Ada bro, tapi masih mahal. Secara harga dan kemampuan, prosesor ini berhadapan dengan rivalnya langsung yaitu i5 11400. Ya mahalan AMD sedikit sih, beda 100.000 lebih dikit. Tapi kemampuan VGA onboard AMD ini bisa dibilang jauh lebih unggul dibandingkan miliknya Intel. Maaf ya Intel, ini fakta loh. Onboard Ryzen 5 5600G ini memang kenceng untuk kelasan IGP ya. Berarti Intel kendor dong. Kok kendor? Karena AMD kenceng. Bukan gitu bro, lo kira tali. Maksudnya kemampuan gaming onboardnya memang lebih baik. Biar kata punya kemampuan onboard yang lebih baik dibanding Intel, tapi sayangnya Ryzen 5 5600G ini belum mendukung PCI Express 4.0. Sedangkan Intel Gen 11 udah support. Box prosesor AMD ini ya khas banget Ryzen series ya. Belum ada perubahan dari zaman Ryzen seri 1000 dulu. Kombinasi warnanya pun sami mawon. Tapi karena ini ada VGA onboardnya, di boxnya tertulis BLT. Built-in maksudnya. Kok malah bantuan? Pada bagian samping terlihat jelas seri lengkap prosesor ini. Pada bagian belakang kelihatan tulisan Zen 3 arsitektur. Ada juga tulisan kanji. Kanji bukan sih? Ya silahkan baca sendiri. Arti kanji di sini bukan bahasa Palembang ya. Kalau arti kanji bahasa Palembang itu kegatelan. Langsung aja kita unboxing prosesor murah nan ganteng ini. Pas dibuka langsung kelihatan nih cooler AMD. Standar sih ya coolernya. Gak kece kayak cooler prosesor atas Ryzen 7 maupun 9 yang udah RGB. Dan di coolernya ini udah dikasih pasta. Makanya kalau rakit baru itu nggak butuh pasang pasta lagi. Lanjut, kalian dapat buku instruksi instalasi. Silahkan dibaca. Terus dapat 2 stiker nih, stiker prosesor dan juga VGA-nya. Kok Intel nggak ngasih ya stiker untuk VGA onboardnya? Dan inilah unit prosesor AMD Ryzen 5 5600G. Buat info tambahan nih, di sini saya pakai motherboard Asus A520MK yang pernah saya unboxing. Kemudian pakai RAM dual channel 16GB 3200 mHz dan pakai SSD M2 NVMe buat Windows dan juga harddisk buat gamenya. Windowsnya sendiri pakai Windows versi terbaru dan driver AMD-nya pun pakai yang versi update. Untuk monitor yang saya pakai itu monitor 24 in resolusi 1080p 75Hz. Karena kemampuan prosesor dan VGA yang cukup mumpuni, makanya saya pakai perekam layar. Ya beda 5-8 fps kurang lebih ya, kalau nggak pakai perekam layar. VRAM-nya sendiri saya kasih 4GB nih, biar sebagian game kagak protes, karena VRAM-nya kekecilan. PS 2021. Bisa bos? Bisa dong. Lancar bos. Berisik amat sih, dari tadi nanyain terus. Lu siapa sih sebenarnya? Saya kamu bos. Iya ya, saya ngomong sendiri nih. Nah, kalau tanpa rekor, kalian bisa main PES dengan nyaman di resolusi 1080p, 60 fps, set low. Tapi kalau pakai perekam layar, jadinya goyang patah-patah. Nggak nyaman, nggak asik. Akhirnya di set 30 fps. Lancar, bisa dibilang lancar. Tapi kalau mau lebih smooth lagi, tanpa perekam layar dengan frame rate 60 fps. AC Valhalla. Wih, game berat nih, yakin kuat? Dari kemarin kok ngeremehin terus? Gak bagus bro. Saya udah coba bermain di resolusi 1080p set low. Dengan mempertahankan settingan yang ada, yaitu resolusi scale yang 100%, itu nggak nembus 30 fps. Tapi ingat, ini pakai perekam layar, yang berarti harusnya bisa tembus 30 fps tanpa rekam layar. Akhirnya saya turun nih celananya. Maaf, resolusinya jadi 900p. Hasilnya lebih baik lagi, dapat 32 fps tanpa harus menurunkan resolusi scale-nya.
Far Cry 6. Ah, yang bener bos. Lu pergi apa sih? Berisik amat. Gak beda jauh sama AC Valhalla, resolusi paling nyaman di 900p dengan settingan low dan masih tembus di atas 30 fps. Wih, ajib bener nih onboardnya. Kalau maksain di resolusi 1080p, cuma tembus di angka 23 fps. Jelas, mainnya pasti nggak nyaman dong. Forza Horizon 5. Ini game tergolong fleksibel ya. Cukup banyak pengaturan biar game bisa berjalan mulus, semulus paha ikan. Ikan nggak ada paha bos. Apa iya? Kok bahas ikan sih? Dengan mencoba bertahan di resolusi 1080p, settingan low, awalnya ragu bakal dapet framerate yang cukup bagus. Tapi nggak dinyangka-nyangka. Nggak disangka-sangka. Framerate rata-rata 36 fps. Widih, cakep. GTA 5, game satu ini biar kata lawas tetap berkelas. Coba bermain di resolusi 1080p dengan settingan gado-gado, tapi lebih ke arah high. Dan hasilnya, wih, cakep bener. Framerate rata-rata tembus di angka 40an fps. Horizon Zero Dawn. Bisa bos? Bisa dong. Tapi sebelum berhasil, nggak tahu kenapa pas lagi backsmack, gamenya stop sendiri. Kayaknya bug kali ya. Bug. Karena bukan di onboard Ryzen ini aja nongol masalah kayak gini. Bahkan di VGA Nvidia GTX 1050 pun juga mengalami hal yang sama. Nyerah? Enggak dong. Malah penasaran. Saya coba lagi. Dengan resolusi 900p, set low, dan skala tetap 100, ternyata lolos ujian. Tapi sayang nih, framerate-nya di bawah 30 fps. Berarti kalian harus mengalah di resolusi 720p untuk hasil yang lebih maksimal. Watch Dogs Legion. Kemakan bos. Lu kira ini makanan? Maksudnya sanggup? Nggak tahu ya. Coba aja dulu. Coba bermain di resolusi 1080p set low. Hasilnya sedih. Framerate rata-rata cuma tembus di angka 22 fps. Terus main di resolusi 900p. Ada peningkatan, tapi nggak banyak ya. Cuma 6 fps. Tapi ini sambil rekod layar. Kalau nggak, mungkin bisa tembus di atas 30 fps. Genshin Impact. Main di resolusi 1080p settingan low, saya kira bakal lancar. Ternyata suka frame drop. Itu kata yang testing game ini ya. Tapi menurut player Genshin, settingan paling baik buat Vega 7 ini adalah settingan lemes alias lowest. Ya lemes dong, gak apa-apa. Lemes-lemes, yang penting nyaman. Valorant. Jelas dong, jawaban dari game Valorant ini. Lancar jaya bro. Saya coba bermain dengan settingan medium. Framerate yang dihasilkan juga masih tinggi. Rata-rata di atas 100 fps. Wih, apa nggak lancar tuh buat bantai musuh. Tapi sayangnya, saya yang sering kebantai. Sorry, skill saya kelas tempe. Sementara ini ada dua game yang nggak lulus uji coba. Yang pertama RDR 2 alias Red Redemption 2. Awalnya sih biasa-biasa aja, selanjutnya terserah Anda. Loh, kayak iklan. Maksudnya nggak sampai selesai gamenya, error. Terus game satunya lagi Marvel Guardian Galaxy. Kalau yang ini asli, beneran nggak running. Mau double klik, triple klik, sampai pacek klik, itu tetap nggak running. Saya belum tahu kenapa ya. Mungkin bagi kalian yang bisa running, silahkan share di kolom komentar. Saat diajak bermain game, suhu rata-rata itu di bawah 70 derajat Celcius. Cuma game Watch Dogs Legion sama Horizon Zero Dawn yang suhunya bisa tembus di angka 71 derajat. Ya masih tergolong aman sih untuk suhu segini. Nah karena banyak yang tanya sedotan daya buat PC gaming ini, akhirnya saya beli wattmeter. Terlihat di sini rata-rata penggunaan listriknya nggak nyampe 100 watt. Karena penasaran masalah suhu ini, saya mencoba untuk menyiksa prosesornya dengan menjalankan aplikasi AIDA 64 dan dijalankan kurang lebih 5 menit dan suhunya tembus di angka 88 derajat Celcius. Wih, anget ya. Tapi nggak usah tenang. Tenang. Batas ambang toleransi suhu prosesor ini adalah 95 derajat Celcius, yang berarti masih tergolong aman. Ya kalau mau adem tinggal kalian ganti cooler yang lebih bagusan lagi.
Dari beberapa game yang diuji coba, wajar kalau Vega onboardnya ini dapat julukan Valui IGP Gaming King. Ini kata Tom's Hardware ya. Ya gimana ya, kemampuan memang top tier punya. Sedangkan onboard Intel Gen 12 pun masih kalah lu dibandingkan onboardnya Ryzen ini. So bagi kalian yang mau bermain game tanpa takut jeglek karena listrik yang gak kuat, memilih Ryzen 5 5600G adalah pilihan yang tepat. Ya walaupun harganya bukan golongan kere hore, tapi kalau part lainnya itu masuk golongan murah, kalian bisa rakit PC pakai Ryzen 5 5600G ini dengan harga yang tergolong oke. Next update saya bakal bikin video rakitnya ya. Jangan lupa pantengin aja channelnya. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan prosesor Ryzen 5 5600G. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.